Video kali ini gue akan membagikan skema box NTX PLR112 yang terinspirasi dari box planar yang umum digunakan. Skema ini dikhususkan untuk transducer speaker JC dengan tipe LB12060 dan ini merupakan sebuah produk dari keluarga JC Value Series. Terlepas dari kelebihan dan kekurangannya, skema ini sering dijadikan pilihan karena kemudahan dalam proses pembuatannya. Namun untuk hasil akhirnya, itu tentu akan tetap dipengaruhi oleh desain box, equipment yang digunakan, dan gak kalah pentingnya, poin akhirnya tentu ada pada selera, rasa, dan telinga. Dan dalam segmen kali ini, gua membuatnya dalam dua versi, satu versi agak rendah, dan satunya lagi versi tinggi yang difokuskan ke SPL. Sebelum membahas skema, kita ulas dulu spesifikasi teknis dan TS parameternya. Kita mulai dari ukuran transducer speakernya. Untuk diameter lubang pada box, ini ukurannya adalah 279 mili. Ukuran magnetnya 154 mili. Ukuran total dari magnet hingga gasket 126 mili. Ketebalan gasket 9 mili. Ukuran antara baut 296 mili dan total ukuran terluarnya 311 mili. Dan mungkin masih ada istilah yang salah dari cara penyebutannya, dan di waktu berikutnya akan terus gua coba untuk perbaiki. Sekarang kita beralih ke spesifikasi teknis dan TS parameternya. Untuk nominal diameter, ini ukurannya adalah 300 mili atau 12 inci. Impedansinya 8 ohm. Nominal power handling 250 watt, program power 500 watt. Jika lu masih bingung dengan perbedaan nominal power handling dan program power ini, gua udah pernah ulas pada video yang akan gua selipin pada pojokan atas video ini, atau nanti bisa juga dicek pada kolom deskripsi. Untuk sensitivitas pada 1 watt per 1 meter, kekuatannya mencapai 97,69 dB. Untuk rentang frekuensi, ini mulai dari 52,9 sampai 5 kHz. Untuk ukuran voice coil, 60,5 mm atau 2,4 inci. Untuk spesifikasi lanjutan bisa dilihat sendiri. Kita beralih ke spesifikasi utama yaitu TS parameternya. Untuk Fs ini 52,9 Hz. Untuk Re 5,845 ohm, PMS 8,075, Cas 0,5987, GTS 0,5573, GMS 0,181 mm per Newton, MMS 50,1 gram, efisiensi 1,687%, BL 12,75 Tesla meter, fast 71,47 liter, SD 0,086 meter persegi, Xmax 2,75 mm, induktansi voice coil 0,503 mH. Dan dari semua ini, kesimpulan di awal yang bisa kita gunakan itu adalah speaker ini bisa digunakan pada box dengan dan tanpa lubang angin. Karena dari ABP-nya, ini mendapatkan hasil sekitar 88,35 atau kita bulatkan aja di 88,4. Cara mengetahui ABP ini juga udah pernah gua bahas pada video yang akan gua selipin pada pojok kanan atas video ini, atau nanti bisa juga dicek pada kolom deskripsi.
Sekarang kita masuk aja ke rincian semunya. Untuk rincian semu, daya amplifier yang dijadikan acuan itu adalah 300 watt dan 370 watt dengan minimum impedansi di 6 ohm. Lalu kenapa bukan 8 ohm? Perlu diingat, 8 ohm itu merupakan nominal impedansinya. Dan saat speaker bekerja, impedansinya akan terus berubah tergantung pada frekuensi yang akan diproduksi dan hasilkan. Jadi impedansinya bisa lebih rendah maupun lebih tinggi. Dan amplifier yang direkomendasikan itu adalah amplifier yang mampu menangani minimum impedansi di 6 ohm. Meskipun tentu aja tetap bisa menggunakan amplifier yang cuma mampu di 8 ohm, namun untuk frekuensi yang berada pada impedansi 6 ohm, tentu nggak bisa diproduksi dengan lebih maksimal. Kemudian untuk rekomendasi titik potong bawahnya di sekitar 55 Hz untuk versi rendah dan 60 Hz untuk versi yang tinggi. Tapi ini sifatnya tentu nggak mengikat, jadi nanti bisa dicoba aja sesuai karakter yang diinginkan. Dan untuk slope, nanti juga boleh menyesuaikan. Untuk puncak SPL-nya ini diperkirakan mencapai sekitar 117 desibel untuk versi rendah dan 119 desibel untuk versi yang tinggi. Semua ini merupakan rincian semu, jadi bisa lebih baik atau bisa aja lebih buruk dari yang diperkirakan. Karena efisiensi akhir itu juga akan bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor, apakah itu kerapian dan kepresisian dari pembuatan box, kualitas bahan, hingga equipment yang digunakan. Sebelum melanjutkan, harap baca deskripsi video karena ada beberapa informasi tambahan terkait bahasan yang ada pada video ini. Dan berikut referensi yang gue gunakan dalam mendesain skema box speakernya. Kita mulai dari versi yang rendah terlebih dahulu. Jadi dari transfer function magnitude ini kita bisa melihat meskipun dipotong di 55 Hz, frekuensi 53 Hz itu udah bisa direspon pada minus 3 dB dan 63 Hz pada 0 dB. Kemudian untuk respon dari portnya, dengan daya 300 watt, pergerakan udara pada port ini diperkirakan sekitar 9,5 meter per detik. Secara umum, untuk mencegah turbulensi dan kompresi yang terjadi pada port adalah dengan merancang kecepatan maksimum 5% dari kecepatan suara, atau sekitar 17 meter per detik. Dan kecepatan ideal yang direkomendasikan itu antara 2-17 meter per detik. Ini bertujuan agar kualitas suaranya itu tetap terjaga. Sementara untuk gain yang dihasilkan oleh port kurang lebih seperti ini. Sementara untuk versi yang tinggi, dari transfer function magnitude ini kita bisa melihat meskipun dipotong di 60 Hz, frekuensi 60 Hz itu udah bisa direspon pada minus 3 dB dan 70 Hz pada 0 dB. Kemudian untuk respon dari portnya, dengan daya 370 watt, pergerakan udara pada port ini diperkirakan sekitar 8,5 meter per detik. Sementara untuk gain yang dihasilkan oleh port kurang lebih seperti ini. Sekarang langsung kita bahas aja skemanya. Kita mulai dari versi yang rendah terlebih dahulu.
Untuk ketebalan multiplex, ini menggunakan multiplex dengan ketebalan 15 mili. Untuk tinggi, jadi tinggi box ini adalah 430 mili, panjang ke belakang 710 mili, kemudian lebarnya 430 mili. Jadi ketiga poin ini merupakan ukuran terluarnya. Untuk port, panjang totalnya adalah 322 mili. Kalau diukur dari bibir depan ini, total ukurannya akan menjadi 326 mili. Ini sengaja dimundurin 4 mili. Ya, mana tahu lu membutuhkan sedikit space untuk memasang besi pengaman atau grill speakernya. Kemudian ukuran dari sudut ini sampai ke sudut yang ini ukurannya adalah 369 mili. Kemudian sekat dinding belakangnya yang bentukannya seperti ini. Ini memang nggak sesuai dengan sekat planar yang asli. Tapi menurut gua, planar itu merupakan box yang simetris karena portnya itu ada di keempat sisi. Jadi dengan dibentuk seperti ini, diharapkan simetris boxnya itu akan tetap terjaga. Untuk ukurannya sendiri cukup di 60 mili. Kemudian untuk triplek dari dudukan speaker, ini menggunakan 2 lapis. Satu sebagai dudukan utama dari transdusernya, dan satu lagi sebagai penguat dari dinding luarnya. Dan bagian dinding luar ini tentu juga sangat penting, jadi jangan di skip sebab peranan dinding luar ini akan cukup berfungsi dalam memperkuat serta meredam hentakan dari output suaranya. Sekarang kita fokus ke ukuran internal dari portnya. Ukuran internal jika kita ukur dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya adalah 56 mili. Begitu juga dengan ukuran dari sudut ini sampai ke sudut ini juga 56 mili. Sementara tekukan ini ukurannya adalah 28 mili. Jika dirasa bikin port seperti ini susah, gunakan aja mode persegi dengan ukuran internal 75 dikali 75 mili. Sekarang kita lanjut ke versi yang tinggi. Untuk ketebalan multiplex ini masih sama. Untuk tinggi boxnya juga masih 430 mili, panjang ke belakang 720 mili, kemudian lebarnya 430 mili. Untuk port, panjang totalnya adalah 400 mili, dan kalau diukur dari bibir depannya, totalnya akan menjadi 404 mili. Lalu ukuran ruangan ini yang kalau kita ukur dari sudut ini sampai ke sudut yang ini ukurannya adalah 301 mili. Ukuran sekat dari dinding belakangnya ini tetap di 60 mili. Untuk triplek dari dudukan speakernya juga masih 2 lapis. Sekarang kita fokus ke ukuran internal dari portnya. Ukuran internal kalau kita ukur dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya adalah 60 mili. Begitu juga dengan ukuran dari sudut ini sampai ke sudut ini. Ini ukurannya juga 60 mili. Sementara tekukan ini ukurannya adalah 31 mili. Untuk port mode persegi, gunakan aja ukuran internal 80 dikali 80 mili. Sementara untuk handle, jika ingin menggunakan handle triplek seperti ini, akan lebih baik jika sudut luar dan dalamnya dibentuk seperti ini. Ini bertujuan selain untuk menjaga aerodinamika, secara tampilan ini tentu juga akan lebih menarik. Jadi nanti tinggal lo custom aja sesuai kebutuhannya. Jadi ya segitu aja untuk skema dari box NTX PLR 112. Khususnya untuk transducer speaker JEC dengan tipe LB12060. Jika nanti lu punya link review dan video cek soundnya, silahkan bagikan aja pada kolom komentar
agar bisa dijadikan referensi juga buat teman-teman yang lainnya. Terima kasih untuk lu yang udah nonton sampai detik ini. Bagaimana tanggapannya atas bahasan kita kali ini? Sampaikan aja pada kolom komentar, biar kita sama-sama bisa belajar agar lebih baik lagi. Dan seperti biasa, jika lu suka dengan bahasannya, silahkan like dan share aja videonya ke teman-teman lain yang sekiranya juga suka dengan topik yang sama. Untuk lu yang udah berlangganan, terima kasih banyak atas dukungannya. Dan untuk lu yang belum berlangganan, jika berkenan, bantu subscribe-nya. Dan jangan lupa untuk baca kolom deskripsi dan kunjungi juga tab komunitas untuk informasi dan update terbaru. Jadi segitu aja, dan kita ketemu lagi pada video yang lainnya.